Berikutnya, jangan lupa banyak janda-janda korban dari peperangan yang hari ini hidupnya tidak sejahtera. Kamu segera penuhi. Catat. Jangan lupa banyak anak-anak yang kekurangan gizi di daerah-daerah perbatasan yang kamu tidak lihat karena kamu hidupnya di tengah kota terikat. Catat semua oleh Hisam. Ada lagi? Kata Hisam, sudah 6. Ada lagi? Wahai Gurunda apa bin Robah. Sudah. Sebab kalau saya tambahkan, nanti kamu mengira bahwa saya punya kepentingan dengan diri saya sendiri. Assalamualaikum. Pulang atau bin Robah. Tidak minum seteguk air pun di kerajaan itu, di istana itu. Ya, sampai mau dititipi emas tuh sewadah. Kata Ato, ini lebih penting bagi orang-orang yang tadi aku sebutkan. Jalan lagi tuh, udah nengok di Damaskus, papa deh ke Madinah. Ya, jauh gitu. Karena saya pernah ke Damaskus gitu. Ya, jauh, jauh ya. Pakai pesawat aja sampai 4 jam dari Jeddah. 4 jam. Kan kecepatan pesawat itu hampir 1.200 km per jam. 4 jam. Nah, itu ulama ya. Makanya kiai di Gontor itu nggak bisa diintervensi. Hidupnya betul-betul untuk lembaga dan sudah tidak punya kepentingan dunia ya itu. Kalau kita sudah berilmu itu dunia itu jadi rendah. Set. Makanya orang semakin tinggi ilmunya dia semakin tawadhu, semakin merasa tidak tahu apa-apa. Kalaupun tahu sedikit dia hati-hati menyampaikan. Itu yang disebut dengan ilmu padi. Lihat Bung Hatta. Bung Hatta itu jarang bicara. Kalau bicara sesuatu yang mantul. Ya. Jadi Bung Hatta itu jarang bicara. Tidak terkenal dengan orasinya. Tapi kalau Bunda Neni ngobrol dengan Bung Hatta, dia kamus berjalan. Ya. Apa yang Anda tanyakan, insya Allah bisa beliau jawab. Ya. Coba Buya Hamka itu. Ya. Kalau bicara, beliau hanya diceramah dan ngajar. Yang lainnya beliau bicarakan melalui buku, makanya bukunya banyak. Buya Hamka itu. Buya Hamka udah nggak ada. Tapi kita menjadi seperti Buya Hamka itu tetap hidup karena kita membaca karyanya. Makanya kenapa Pak Hobi selalu menekankan tulis, tulis, tulis. Sekecil apapun, dia akan menjadi rekam sejarah hidup Anda. Al-ilmu soidun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu adalah hewan buruan dan menulisnya itu adalah cara untuk menjeratnya. Jadi kalau Bunda Neni rek ngewak hayam, ya, hayamnya lompatan wae, kan tidak pakai tangan sendiri. Mungkin pakai urad, mungkin pakai jebakan. Nah, jebakan itu adalah kitabah. Umat Islam mundur, Bunda Ami, kenapa? Karena miskinnya, rendahnya budaya literasi. Padahal para ulama salih as-sabiqun yang sudah terdahulu itu adalah penulis-penulis, ilmuwan-ilmuwan yang sangat hebat. Kita mengenal Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ini buku Ibnul Qayyim Al-Jauziyah.
Solusi syar'i dan Qur'ani atas segala masalah. Ini ditulis abad 14. Jadi 700 tahun yang lalu. Ini ditulis. Ibnu Qayyimnya udah pulang, udah nggak ada. Tapi subhanallah, dari setiap kata yang dibaca oleh Pak Mubi, ini menjadi sodaqatun jariyah, menjadi sedekah jariyah yang mengalir sampai kepada almarhum. Luar biasa. Bulughul Maram. Ya, apa lagi? Tafsirul Jalalain. Yang ditulis oleh dua Jalaluddin. Ya. Maswahul Ibad. Ya. Ta'limu ta'alim. Dan Bunda Ami ini kan bakal meninggal. Ya. Kalau Bunda Ami meninggalkan harta yang tidak terjaga itu nanti jadi rebutan anak-anak loh. Bisa jadi masalah. Ya. Jadi kalau Bunda Ami punya harta yang banyak hari ini, segera jadikan sesuatu yang bermanfaat. Jadi masjid, jadi pesantren, jadikan rumah yatim, belikan sembako, bagiin ke orang, ya. Dan bersedekah itu aktif, ya. Bersedekah yang baik itu aktif. Bunda Neni, lain Bunda Neni didatangan ku baramain. Bunda Neni kudu ngancel ngaluar ti imah. Kasih, ketemu kasih. Ya. Dan jangan selalu berpikir yang membutuhkan. Orang kaya aja kasih. Karena bisa jadi dari orang kaya itu mengambil pelajaran. Pendosa aja kasih. Karena bisa jadi dia akan mencegah dirinya melakukan dosa karena sama Bunda Neni diberikan sedekah. Alhamdulillah niatnya dia mau berjudi. Karena sama Bunda Neni dikasih duit, dikasih sedekah, dia nggak jadi. Dia pulang akhirnya beli makanan, minuman untuk anak dan istrinya. Jadi hidup ini jangan terlalu banyak bersyarat. Karena Allah aja memberikan anugerahnya kepada kita tanpa syarat. Orang kafir aja dikasih rezekinya lebih banyak tuh dari Bunda Ami ya, dari Teh Rena itu lebih banyak tuh. Padahal dia menentang Allah gitu loh. Ya. Mobilnya ngajeng-jreng, wah motorno, wah imohno agreng. Itulah rahimnya Allah, sayangnya Allah pada setiap manusia. Tidak dibeda-bedakan. Hanya, rezekinya dapat, berkah enggak? Menjadikan dia mendekatkan diri pada Allah enggak? Gitu ya. Menjadikan dia tenang enggak? Tahu kan Bunda Risa Firaun kaya raya tuh, kekuasaannya luar biasa. Hatinya tidak tenang, menentang Tuhan. Akhir hidupnya su'ul khatimah. Ya, Korun. Korun itu nama manusia ya, bukan harta karun. Korun itu nama manusia. Yang kalau kita baca sejarahnya, itu kalau Bunda Risa lihat ontanya, Korun ini lagi bawa harta, itu sejauh mata memandang tuh, teka tinggal itu. Onta no terakhir itu mana itu? Saking panjangnya tuh, Bunda Neni. Semua berisi emas berlian. Bahkan ada kurang lebih 20 atau 30 unta yang membawa gemok kunci-kunci gudang hartanya. Korut. Sul khotimah tenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi karena kekufuran. Makanya jadi harta korun. Digunakan istilahnya oleh Bunda Risa. Ya, rek neangan harta korun di mana di Subang, di mana sisi jalan tol digali terus nu kapangih bangkong nya. Janganlah
kita harus berilmu ya. Berilmu itu artinya logikanya, nalarnya jalan, tapi bagi kita orang Islam tidak cukup di sini, tapi juga spiritualitasnya adalah spiritualitas ilahiyah. Jadi spiritualitasnya adalah spiritualitas dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Makanya orang yang beriman itu, yang keimanannya, ketakwaannya tinggi itu, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nggak ada ketakutan, santai. Ya, melihat kehidupan dunia ini santai. Karena apa? Karena dia sudah sudah mempasrahkan, mentawakalkan kepada Allah segala sesuatunya. Tinggal pertanyaannya, kita nih bertakwa nggak? Oh, apa sih orang yang bertakwa? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, pertanyaannya Bunda Ais, yakin nggak terhadap isi Al-Quran ini? Kalau nggak yakin, nggak bertakwa. Kalau masih ragu, nggak bertakwa. Ya, apa jaminan Allah untuk orang yang bertakwa? Wa may yattaqillah yaj'aluhu makhraj. Bagi orang yang bertakwa, Teh Rizka, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Jadi kalau Bunda Neni hesek nengan masalah penelitian kertesis atau letik-letik teh ya, kalau Bunda Ami hayang sieun teu dibere nilai aku pamubi, aduh eta mah poe ayeuna ge dibere teh kabehanana menang nilai A ya, catet di pamubi ya. Kan Teh Ayu kemarin sama Popi dikasih nilai apa tuh, tanya aja sama Bunda Ami. Kan Teh Ayu dikasih apa sama Popi kemarin nilainya? Gelis? A bahkan semuanya A. Oh, Ayu tuh pas. Ami pas. Eis pas. Ya, si Bunda Neni dapat nilai apa dari Pak Obi? Bisi Pak Obi mah kan ke Teh Ayu pada nugelis. Oi ka Bunda Neni nugelis pisan henteu. A Bapak semua nilai semua dikasih nilai A. Ya, jadi Bunda Kalau tanggung jawabannya ke Allah aja ya Pak. Ya. Teh Pipin, Teh Pipin pengen ngomen pasti Teh Pipin ya. Bapak cina aku cemburu, Bapak nggak nanya aku. Salah atuh Teh Pipin, please Teh Pipin. Teh Pipin dapat nilai bagus juga. Alhamdulillah, A juga Pak. Alhamdulillah ya, aduh tuh ngirimnya jauh tuh ke Kalimantan 5 kilo ya. Aduh, berarti ongkos tuh ya. Oke. Jadi apa? Makhraj. Umayyatakillah ya, umayyatakillah yaj'aluhu makhraj. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan memberikan solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan memberi rezeki dari jalan yang enggak diduga. Kuncinya apa? Itu takwa tadi. Takwa itu apa? Kamu taat kepada perintahku dan kamu jauhi laranganku. Cuman gitu aja permintaan gue, kata Allah. Cuman gitu aja. Kamu takwa padaku, sami'na wa ata'na. Kami jamin kepentingan kamu, kebutuhan kamu, masalah kamu, rezeki kamu. Ya. Gitu. Kalau bertakwa, nanti Teh Rena akan dipertemukan dengan orang-orang soleh. Ya, Madui akan dipertemukan dengan orang-orang soleh. Kalau nggak takwa, ya Allah juga lepas tanggung jawab ya. Bener nggak? Kayak Teh Pipin bimbingan ke Pak Mubi, kata Pak Mubi, Teh Pipin begini. Kata Teh Pipin, gimana gue aja Pak Mubi. Ya udah. Ya, Teh Pipin ya ngalor ya aku ngidul. Ya wis podo ya kan gitu ya. Ya, jadi itu.
Nah, jadi kembali lagi, filsafat ilmu, filsafat ilmu itu adalah bagaimana kita menjadikan ilmu sebagai alat untuk mendapatkan keberkahan hidup. Makanya filsafat jangan dijauhkan dari Tuhan, dari Allah. Karena yang mengangkat derajat orang yang berilmu itu Allah. Jadi kalau Bunda Ami menuntut ilmu tidak merasa derajatnya menjadi lebih baik, ada yang salah. Ada yang salah. Cek lagi niatnya makanya. Innamal a'malu bin niat. Wa innamal likullim ri'in manawa. Sesungguhnya setiap amal itu dikembalikan lagi kepada niat. Wa innamal likullim ri'in manawa. Dan sesungguhnya setiap orang memiliki niatnya masing-masing. Dan aku nggak tahu, Pak Hobi nggak tahu. Bunda Risa tujuan kuliah ngapain kalau kata lisannya demi Allah ya saya nggak tahu. Ya itu kan yang tahu ya Bunda aja dengan Allah. Mungkin suami aja di rumah nggak tahu. Ya, gitu. Makanya menjaga niat ini penting. Gitu ya. Niatnya salah, parah. Pesanannya. Kalau niat salah, parah. Gitu ya. Oleh karena itu, kita jangan salah niatnya. Pak Bobi, lantas bagaimana apa itu berfilsafat? Berfilsafat itu berpikir, menggunakan energi kita yang luar biasa untuk berpikir. Kita harus memiliki keterampilan berpikir. Makanya bukunya kan belum jadi tuh, yang sudah dipesenin sama Bunda Neni ya. Bunda Neni udah pesen tuh ya buku. Udah pada pesen belum bukunya? Iya, maaf ya di PHP-in sama Pak Bobi ya. Di PHP-in ya, Bunda Ami udah pesen, rusuhan dah hayang maca. Hari cek teh ini teh punten nuju digoreng kene cenanya. Teh Nur udah pesen ya ke teh Rini. Waduh, kata teh Rini teh sorry beb, masih di open. Ya, oke. Nah, tapi setidaknya berpikir ini merupakan pembeda antara manusia dengan binatang yang Tobi sering sampaikan mengutip pendapat Ibnu Taimiyah, al-insanu hayawanun nautiqun. Manusia adalah binatang yang berlogika. Jadi manusia-manusia yang tidak menggunakan kemampuan berpikirnya, dia akan bertindak seperti binatang. Kenapa dalam Islam laki-laki yang baligh dengan perempuan yang balighah tidak boleh berikhtilat, tidak boleh berduaan? Kenapa tuh? Ayo, kunaon teh pengen teh ayu paduduaan jeung pameget di tempat anu sepi. Jangan nunjuk ke pamubi karena ketiganya adalah setan ya. Kalau nunjuk ke pamubi ya. Karena dikala seseorang itu dalam gejolak birahi, maka dia kehilangan logika. Kehilangan logika. Poek. Setelah perbuatan zina itu terjadi, baru oleh setan logikanya dibuka lagi. Muncullah penyesalan. Nah itu ilmiahnya teh gitu. Ya. Karena Teh Ayu tidak akan bisa mengendalikan diri. Nabi Yusuf aja hampir terpleset atau laula burhanallah. Kalau Allah tidak karena petunjuk Allah,
itu Nabi Yusuf loh, level Nabi. Dan jangan salah, Julaiha dengan Teh Ayu itu beda-beda tipis lah cantiknya ya. Makanya kata Allah, la taqrabuz zina. Jangan didekati. Bukan la taf'alu, bukan jangan lakukan, la taqrabu, jangan didekati. Karena apa? Kamu tidak akan sanggup untuk menahan diri. Banyak yang gagal. Dengan ujian perempuan ini banyak yang gagal dibanding dengan jabatan dan harta. So, hubungannya nih tinggal ya. Ya. Dikala Ustaz Sofyan Sauri kalau nggak salah ya, Prof. Sofyan Sauri itu disertasinya kan tentang ujian dunia lah gitu. Ya, beliau mengatakan ujian yang paling berat itu harta, tahta, wanita. Wanita itu paling berat. Dan sejarah menunjukkan wanita itu memang menjadi menjadi eh, menjadi bagian dari terjadinya konflik Habil perempuan ya. Siti Julaiha perempuan ya, walaupun perempuan juga mencatat sebagai individu yang memberikan banyak pengaruh kepada kehidupan dunia. Contohnya Bunda Asia yang mengarorok, yang mengasuh Nabi Musa. Ya. Dan jangan salah, Bunda Asia itu untuk membela keimanan pada Allah, beliau rela untuk digantung oleh suaminya sendiri. Jadi kenapa Asia ini masuk dalam surga? Karena dia membela agama Allah walaupun dia menentang suaminya Firaun dan dia merelakan dirinya dibunuh. Ada dua versi, ada yang menyebutkan digantung, ada yang menyebutkan disalib. Jadi disalibnya bukan berarti digantung di hati kita. Jadi disalib itu, disalib itu artinya tangan ininya dipotong, kaki kan gitu ya gitu. Ya, jadi kalau tangan kanan dengan kaki kiri gitu. Namanya disalib itu bukan berarti seperti Yesus gitu, bukan. Gitu ya maksudnya. Nah itu fix ya, sip. Sekarang kita diskusi sedikit ya. Nah, kita hari ini filsafat ilmu dan ajaran ya, ajaran nalar sebagai bentuk kecendekiaan. Bunda Neni ngerti kecendekiaan? Keilmuan, Pak. Ya, keilmuan. Makanya ada ikatan cendekiawan muslim. Makanya di dalam Islam ada yang disebut dengan tokoh cendekia, tokoh mujadid, ya. Salah satu yang terkenal bernama Muhammad Abduh. Nah, Muhammad Abduh ini lahir di Lebanon, guru. Muhammad Abduh ini guru. Karena kritis, diusir dari Lebanon. Gitu ya. Makanya jadi guru anu kritis mah mau kapake Bunda Ami.
Kenapa, Pak? Da loba nu teu mikaresep. Ya, karena manusia itu kecenderungannya tidak mau hijrah, tidak mau melakukan pembaharuan. Kan mujadid itu artinya pembaharuan. Makanya ada manjadda wajada, jadda yujaddi, mujaddidun. Pembaharuan. Namanya pembaharuan di dalamnya ada kesungguhan. Jadi kalau Bunda Neni kuliah S2 tidak semangatnya mujaddid, sarua we. Rek asup babawaan 5, engke pas keluar 5. Itu yang disindir oleh Wolfgang Goethe. Aku masuk hutan yang luas, yang lebat, tapi aku tidak melakukan apapun dan aku tidak mendapatkan apapun, itulah dosa. Pindah ke Mesir, sama ya, karena kritis. Di Mesir juga tetap pakai ya. Pindah ke Inggris, ke London. Justru di London pemikirannya dipakai dan sering menjadi narasumber. Statementnya yang paling saya ingat adalah, aku pergi ke timur, aku menemukan banyak Muslim, tapi aku tidak temukan Islam. Aku pergi ke barat, aku tidak temukan Muslim, tapi aku temukan Islam. Ngerti nggak maksudnya, Bunda Neni? Iya, Pak. Walaupun ada di lingkungan Islam, tetapi tidak mengajarkan Islami. Sementara di lingkungan yang non-Islam, mereka kebenarannya kebenaran Islami gitu ilmunya. Mungkin seperti itu. Iya. Loba Islam, tapi tidak Islam. Bunda Neni Muslim, tapi di imah pabalata jeung loba runtah. Padahal udah paham bahwa Islam mencintai kebersihan. Teh Ayu Muslimah, tapi masih sibuk ngomongkeun Teh Pipin. Padahal udah ngerti. Wala yagta ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Di barat dia bukan Muslim, tapi dia ngomong sesuatu yang dia punya ilmunya. Dia tidak ngomongkeun batur karena tidak ada manfaatnya. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari kebaikan akhlak seorang Islam adalah meninggalkan sesuatu yang tidak memberikan manfaat. Ya. Itu Bunda Neni, Muhammad Abduh itu. Jadi di habitat di Islamnya nggak dipakai tuh. Yang kritis-kritis gitu, yang cendikia begitu nggak dipakai. Ya, kan di kita banyak penceramah ya, mohon maaf Ustaz. Kadang-kadang dikagumi itu karena resep ngabodorna gitu ya. Pas teh aya tepi ka imah naon bebeunangan teh. Mana ilmu? Tapi bukan berarti tidak boleh ngabodor, tidak boleh humor ya. Nggak apa-apa. Hanya jangan sampai humor itu, apalagi humor ngabohong, apalagi bercandanya melalaikan diri kepada zikrullah, ilmuna eueuh. Ya, lembar atau waktunya. Nah, jadi kecendekian itu ke ilmiahan. Pada satu adegan Muhammad Abduh juga ditanya oleh para mahasiswa di sana. Pertanyaannya, wahai Tuan Abduh, dalam agama Anda
mengkonsumsi babi itu dilarang. Padahal di kami dengan alasan adanya penyakit yang berasal dari binatang yang ada di perut babi. Padahal di kami babi itu sudah diternak dengan di tempat yang bersih, higienis, tidak ada binatang yang membahayakan sebagaimana yang dimaksud. Bolehkah kami mengetahui alasannya apa? Berat nggak tuh, Teh Ayu pertanyaannya? Ya, kalau tidak cendekia jawabannya teh, nu penting mah gitu. Cek aing nu koneng teh, cau. Padahal banyak. Yang kuning teh ya buku ya roti ya plastik. Bagaimana Muhammad Abdul menjawab itu? Subhanallah, kata Muhammad Abdul, hadirkan di depan kita hari ini sekarang 2 ekor ayam jantan dan 1 ekor ayam betina. Bawa, lepaskan ayam jantan itu 1 dulu, lepaskan ayam betina itu 1. Yang terjadi kan si ayam jantan mengudag ayam bikangnya. Sekarang lepaskan ayam jantan 1 lagi. Apa yang terjadi? Bunda Neni dengan kedua ayam jantan itu? Tidak tahu, Pak. Hah? Tidak tahu. Yang terjadi ayam jantan itu memperebutkan betina ini dan bertarung habis-habisan. Supaya bisa mendapatkan betina ini. Bertarung habis-habisan. Oke, Anda lihat apa yang terjadi? Kedua ayam jantan itu bertarung habis-habisan memperebutkan ayam betina ini. Oke, sip. Well, sekarang bawa 2 ekor babi jantan dan 1 ekor babi betina yang semuanya sama dengan ayam itu ya, lagi birahi. Oke, sekarang lepaskan babi betina dan 1 jantan. Nggak ada yang aneh. Si babi jantan itu mengudah gue babi bikang. Sekarang lepaskan lagi 1 babi jantan. Apa yang terjadi? Bunda Neni? Tidak tahu juga, Pak. Bunda Ami, kira-kira apa yang terjadi? Dengan kedua babi jantan ini dan babi betina. Apa yang terjadi? Babinya bertarung memperebutkan betina. Justru itu yang tidak ditemukan. Kedua babi ini justru bekerja sama bagaimana bisa bercinta dengan babi betina. Ya. Jadi babi jantan ini kedua-duanya berkolaborasi, bekerja sama bagaimana supaya bisa kawin dengan babi betina. Anda lihat apa yang terjadi dengan 2 babi jantan dan babi betina. Anda paham kenapa dalam agama saya haram? Karena apa yang dimakan itu akan majrodam. Apa yang dimakan, yang dikonsumsi itu akan menjadi perilaku. Ayam jantan dua-duanya diarah-radu supaya dapat ayam betina ini. Makanya ayam dalam Islam halal. Bunda Risa, Islam ayam dalam Islam halal, tapi kudu dipencit heula tong digegel hirup-hirup. Ya, nah itu namanya
Pak Ubi pernah menceritakan lagi misalnya tentang Albert Einstein. Ketika jam 8-nya, Pak Ubi kan bubur gitu. Ini udah dikirim sama biaya nih bubur, masa nggak dimakan nanti. Biaya udah ngomong, Pak Haji itu enggak bubur, nggak bisa kabujang tiis. Nah, itu biaya yang nyuruh, makanya ada alasannya Pak Ubi jam 8 udah. Kasihan dong kalau bubur itu sampai dingin, saya sama tidak menghargai bibi yang sudah membawa bubur itu. Nah, Einstein itu dalam satu diskusi itu pernah mengatakan kepada publik, ada banyak orang yang yang diberikan izin untuk meriset isi meninggal itu kan namanya Profesor Mary Diamond namanya. Jadi Einstein orang yang super jenius, ya, itu masih bertanya, sering melakukan pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran dia. Salah satunya pertanyaan, kenapa orang mengatakan saya jenius? Karena sok ngaku pintar teh. Einstein aja tidak merasa jenius. Jadi kata Einstein ke Ibu Mary Diamond, Bu Mary, ini banyak orang ngomong ke saya, katanya saya ini pintar, jenius bahkan dengan temuan-temuan saya. Padahal saya merasa tidak. Saya merasa saya baru 4 atau 5% menggunakan kapasitas berpikir saya. Sisanya pertolongan Tuhan. Itu Einstein. Betapa tawadunya Einstein. Coba lihat foto-fotonya pencetus teori kognitif. Siapa pencetus teori kognitif? Teh Yana. Siapa pencetus teori kognitif yang paling terkenal? Piaget. Ya, Jean Piaget. Pakaiannya, ya. Bahkan Piaget itu kalau ke kampus sering pakai sepeda, tapi bukan sepeda seperti punya Pak Ubi ya. Sepeda yang kayak Pak Ubi kalau di rumah itu ada sepeda kan kalau untuk belanja yang ada bagnya di depan. Sambil pakai topi. Sederhana. Ya. Makanya jadi ilmuwan itu jangan berharap jadi orang kaya, Bunda Neni. Jadi kalau Teh Ayu ingin banyak duit, jadi pengusaha. Sehingga dari 10 sahabat yang dijamin surga oleh Allah, yang miskin cuma 1. Dan dia guru 3 orang. Saha eta jelema, siapa orang itu? Teh Nur, dia bernama Ali ibnu Abi Thalib. Yang lainnya pengusaha, balaleunghar. Yang paling terkenal salah satunya adalah Abdurrahman ibnu Auf. Ya. Dan sampai detik ini belum ada orang waktu meninggalkan warisan sebanyak punya Abdurrahman ibnu Auf. Oh, Pak Obi ayah Nabi Sulaiman data apa? Itu tertulis di sejarahnya. Walaupun Nabi Sulaiman orang paling kaya gitu ya,
Nabi balik gaya date apal. Di Abdurrahman bin Auf mah aya catatanana. Sok Bunda Ami cek nanti. Tingali dina YouTube ya dari para asatidz ya. Abdurrahman bin Auf waktu wafat meninggalkan warisan lebih dari 6.750 triliun. Gitu. Jadi kalau Bunda Ami ingin benghar, tong jadi guru. Ali bin Abi Thalib ge teu beunghar. Maksud beunghar materi ya, maksud gawe materi. Bukan ilmu ya. Nah, jadi betapa ilmu ini dia menjadi bagian penting di dalam kehidupan. Jadi menurut Paubi ilmu itu dia bagai udara ya, bagai oksigen. Karena tanpa oksigen manusia bisa lemas, bisa mati. Manusia tanpa ilmu juga begitu. Bunda Neni bisa salah tanpa ilmu. Bahaya. So, kalau Bunda Neni ngobrol dengan Teh Pipin, kunaon proposal teh latar belakangnya teh aya masalahan. Ecet Teh Pipin teh, kumaha saya we Bunda Neni teu kudu batur. Nah, berarti Teh Pipin berargumen tidak menggunakan ilmu. Nanti Teh Pipin betul-betul bisa kehabisan oksigen. Mati lemas. Nah, jadi Islam tertinggal karena kita meninggalkan ilmu. Ilmu utamanya dari mana? Dari kitab sucinya. Jadi kala Nabi itu wafat, meninggal, sebelum meninggal, Nabi katakan, aku wariskan 2 perkara kepada kalian. Yang mana jika kalian berpegang teguh kepada 2 pedoman ini, lan tadillu abadan. Kalian tidak akan tersesat. Kitabullah wa sunnatur rasulihi. Kitab Allah, Al-Quran, dan sunnatur rasulihi. Sunnah-sunnahku. Makanya kalau Bunda Neni berpedoman, balik lagi kepada Quran dan hadis. Ada enggak? Nah, jadi filsafat ilmu kita adalah filsafat ilmu yang beragama. Bukan filsafat ilmu yang sekuler, ateis, liberal, materialistik, bukan. Ya mohon maaf jika ada di kelas ini yang beraliran itu ya, Pobi mohon maaf. Hanya filsafat ilmu yang ingin kita pelajari adalah filsafat ilmu yang betul berdasarkan tuntunan Al-Quran dan hadis. Supaya menjadi keberkahan. Ya. Karena dengan berfilsafat, ya, kita diajari untuk mencintai kebijaksanaan. Kita diajari untuk menggandrungi kebenaran. Jadi kalau filsafat ilmu, kita menggandrungi kebenaran ilmiah. Jadi nggak akan ada lagi nanti kasus budak dicokel panona untuk pesugihan moal aya. Mundur itu cirinya. Nggak akan ada nanti orang yang datang ke dukun hayang beunghar bari dukun lagi miskin.
logikanya di mana? Nalarnya di mana? Bunda Neni ingin kaya, loba duit, datang ke dukun, anu miskin. Di mana logikanya nggak nyambung? Ya. Dan ironisnya, orang-orang yang ngaku berpendidikan tinggi ngadatangan gitu karena ingin jabatan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Alumni UPI mah tong aya nu kitu ah. Nyerahkeun. Nyerahkeun bukan hanya di depan manusia, di depan Allah kita hina. Ya. Oke. Itulah atas ah. Lebar itu bubur bisa kabujian tiis. Next, sudah ada yang tampil ya? Tenu ya? Sudah ada yang tampil. Ya. Nah, ngapa ya mah ngahanetan ya di awal perkuliahan di hari Rabu. Boleh dibuka pertanyaan diskusi 5 menit ya. Tong lamit teuing bilih bubur sekali deui kabujian tiis. Enggak, Bapak. Mangga 5 menit. Bapak boleh izin bertanya sebentar dah, Bapak. Teh Rizka udah nyampe buku sesapedahana? Belum, Bapak. Tacan dibales deui. Oh, ya. Kebetulan Om Yoga kemarin si tetehnya bleeding ya, pendarahan karena kan akan lahiran, jadi sekarang lagi ini apa tetehnya. Jadi kan babynya teh ada 2 calon bayi teh geus sedak-sedak kemarin hayang keluar gitu, tapi can waktuna. Nama Teh Rizka nanti dikontak lagi Ya, aja Bapak. Om Yoganya ya. Ya, Bapak, subhanallah tadi banyak kisah-kisah dari para pemikir Islam begitu ya, Pak ya. Saya penasarannya ini, Pak, kita juga dari apa ya? Ya, kita memiliki filsuf Islam yang terkenal begitu ya, Pak ya. Yang saya ingat sih Ibnu Khaldun, tapi kurang begitu mengenal juga sih, Pak. Saya penasarannya dalam hal bidang pendidikan atau dunia pendidikan, bagaimana cara filsuf-filsuf ini memandang dunia pendidikan ini, misalkan sebagai guru kita harus seperti apa, atau bagaimana kita mengajarkan ilmu-ilmu kita, cara berpikir mereka itu seperti apa ya, Pak ya? Begitu, Pak. Terima kasih. Ya, kembali kasih. Nah, jadi para pemikir Islam, ulama ussalih, ulama ussalaf, itu beliau kalau mengajarkan ilmu itu dengan beristiazah terlebih dahulu, meminta pertolongan Allah supaya ilmunya tidak dibarengi dengan ria atau kesombongan. Yang kedua, mereka berpedoman pada arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengajak manusia? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu berbuat baik. Berbuat baik kita operasionalkan. Teh Rizka bisa baca di buku Pamubin mengajar yang menyenangkan. Ya, dimulai dengan gurunya juga meluruskan niat. Niatkan untuk ibadah. Yang kedua, niatkan untuk memberikan manfaat kepada anak didik. Ya. Kalau sudah lurus niatnya, maka insya Allah mengajarnya juga akan semangat. Gitu. Tapi kalau niatnya untuk dapat uang, nanti guru akan menjadi guru angpau ya, guru amplop. Guru amplop. Jadi guru keteng. Tahu Teh Rizka guru keteng? Teh Rizka pernah beli minyak kelapa saparapat ke warung. Bu, saya mau beli minyak seperapat. Berapa? 5.000, Neng. Udah, kasih aja minyak seperapat 5.000. Nah, kalau orientasinya guru keteng gitu. Jadi geus 5.000 mah geus. Maka dikala orang
Mekah ke Madinah hijrah itu macam-macam orientasinya. Ya, walaupun subhanallah dalam bimbingan Nabi dan Allah, ya umumnya mereka mendapatkan berkah. Tapi ada yang niat hijrahnya untuk dapat perempuan, untuk dinikahi, ya dapatnya perempuan untuk dinikahi, udah aja. Kayak gitu. Jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi hikmah itu terjemahnya adalah memberi kebaikan dan guru bekerja secara optimal. Ya. Jadi jangan kita ngomong, "Hey, Bunda Ami, semangat dong kuliahnya." Bari pamubi amek-amekan. Barale gimana mahasiswa teh isuk-isuk. Adon salare, datang telat, teu mararani heula, panon belekan. Barodo. Waduh. Gimana kita akan menimbulkan power yang positif? Lawang ucapan kita juga negatif, dan ucapan negatif gambaran pikirannya negatif. Kade. Nggak bener. Kalau kata orang, Bunda Neni teh baik. Ngan eta weh teu tiasa ngajaga lisan, Bunda Neni berarti nggak baik. Teh Nur teh baik. Hanya kalau ngomong teh suka menyakitkan. Teh Nur nggak baik. Karena seorang muslim yang baik itu semuanya terjaga. Kan konsep berpikir positif itu melahirkan omongan yang positif, kelakuan positif, pikirannya positif gitu. Ya. Jadi kalau Teh Ayu, kata Teh Rizka, Teh Ayu teh baik, hanya gitulah Teh Ayu teh kalau ngomong teh sok menyakitkan hati, Teh Ayu teh nggak baik gitu. Teh Ayu baik itu jika omongannya, perilakunya, pikirannya selaras. Nah, itu al-hikmah. Yang kedua mau ibo hasanah. Gitu. Contoh teladan. Makanya kenapa sama Pak Mubi kelasnya Teh Rizka ya dipaksa untuk membuat karya. Ya. Nah, mudah-mudahan pekan depan Teh Ayu kita sudah lanjut diskusi ya, insya Allah. Iya, alhamdulillah, insya Allah. Kenapa? Supaya Teh Rizka itu punya harga diri. Supaya terlihat keteladanannya. Ya, Teh Ayu ngajar mahasiswa. Bu Ayu ngajar mata kuliah apa nih? Bermain gitu. Kata mahasiswa teh, aduh, rujukannya apa nih mata kuliah bermain ini? Ya, Anda bisa baca buku saya. Aduh, kan? Keteladangan. Bunda Ami ingin tahu nih ya, mohon maaf. Kalau bisa ada nggak ya artikel ilmiahnya terindeks Scopus atau apa? Ya tinggal kunjungi aja Google Scholarship-nya. Jadi keteladanan ini dahsyat. Makanya kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Kamu sholat, gimana lihat aku sholat? Bersedekah, gimana aku bersedekah? Sayangi orang miskin sebagaimana hidupku, keseharianku banyak hidup dengan orang-orang miskin. Jadi Nabi itu kaulan wa fi'lan itu balance. Bunda ini Nabi mah tapi kata bisa sare. Dikala ada 2 dirham masih tertinggal di bawah bantal. Pulang. Kata Bunda Aisyah, ada apa? Wahai Habib Allah, sampai engkau kelihatannya nggak bisa tidur. Ini, aku baru ingat ada 2 dirham yang belum aku sedekahkan. Kalau begitu, alangkah baiknya kalau engkau segera sedekahkan. Aktif, tak eta, Bunda Neni cek pamubi. Jadi guru gue kudu gitu, aktif. Jangan nunggu terus murid, aktif. Layani murid dengan sebaik-baiknya. Nah, yang terakhir, wajadilhum Teh Rizka bilatih ya ahsan. Kalau Teh Rizka harus mendebat, mendebatlah dengan baik. Kalau tidak menemukan titik terang, sudahi aja. Ya,
komo bari kudu mawa bedog mentong. Teusum wajadilhum billati ya ahsan. Dan jangan pernah kita ingin merubah perilaku murid kita, jangan. Tugas kita mah bil hikmah, mau ilmu hasanah, wajadilhum billati ya ahsan. Udah gitu doakan. Kenapa Teh Rizka jadi guru sok stres, sok pusing? Sebab Teh Rizka ingin merubah, ingin ngarobah. Pokoknya mah kalian lamun teu nilaina 10 kabeh, awas. Ingin merubah. Jadi wes stres ka urang. Ya. Gitu. Bukan kita yang memberikan hidayah itu. Tugas kita mah ikhtiar. Nabi Nuh itu dakwahnya 170 tahun, 170 tahun Nabi Nuh. Sato loba beriman sama jelema. Ya, itu. Jadi yang menyebabkan kita mudah stres itu karena kita di perjalanan terkontaminasi niat kita. Hayang dipuji, hayang dibere bubur ayam Cianjur ke Bunda Neni. Ya, bari ya Bunda Neni memang tarang aja deh ka mobil. Iya tuh Bapak ke Cianjur. Yang ditaksir ku Teh Ayu da pedah geulisnya. Pas dicuekeun teh mobil teh jadi baper. Itu Teh Ayu itu mahasiswa yang tidak berakhlak. Waduh, jadi disalahkan padahal. Ayo. Karena pada Teh Ayu kesuri ke mobil itu. Rusak, iman rusak, niat rusak. Habis itu di sana. Jadi pahala apa-apa. Jangan di sini. Jangan di sini. Di sini mah kita meminta kecukupan aja dari Allah. Emang kalau Teh Rizka diberi oleh Allah duit 1,6 triliun rek dipakai naon? Dipakai meuli bubur, beng merengkeun tapi ka Bandung teh. Belum tentu kita bisa amanah gitu. Teh Rizka jadi bupati Cianjur, belum tentu bisa amanah.